Ciri-ciri hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam syurga Allah, yang pastinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri hamba Allah yang maha pengasih yang akan Allah masukkan ke dalam syurga Allah, yang pertama, dia punya karakter yang tawadhu dan bijaksana. Yang pertama, dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Yang kedua, ciri hamba Allah yang maha pengasih yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah, yang kedua, gemar qiyamul lail, dalam surah Al-Furqan ayat ke-64. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang ketiga, ciri hamba Allah yang akan Allah tolong dalam kehidupannya dunia akhirat, Allah masukkan ke dalam syurga Allah menurut surah Al-Furqan. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab api neraka, ada dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 dan Al-Furqan ke-66, yakni orang-orang yang senantiasa berkata, ya Allah, jauhkanlah dari kami azab Jahannam, dan sesungguhnya azab Jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal. Yang keempat, ciri hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam syurga Allah berikutnya adalah orang-orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta. Dia tidak kikir, dia tidak boros. Ada dalam surah Al-Furqan ayat ke-67. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yakni orang-orang yang apabila dia berinfak, orang-orang yang apabila membelanjakan harta atau berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan perbelanjaan itu tengah-tengah antara yang demikian, tidak kikir dan tidak boros dalam membelanjakan harta. Yang keempat. Yang kelima, ciri hamba Allah yang akan mendapatkan pertolongan Allah masuk ke dalam syurga Allah, yang kelima, dia tidak syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqqi wa la yaznun. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan juga tidak berzina. Ciri hamba Allah yang akan Allah masukkan ke syurga Allah yang keenam dalam surah Al-Furqan ayat 72. Teman-teman baca dan tadabbur nanti di rumah, yakni orang-orang yang senantiasa berpaling dari perkara yang haram atau sia-sia dan menjaga kehormatan diri. Al-Furqan ayat ke-72. Kalimatnya adalah walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marwu bil-lagwi marwu kirama, yakni orang-orang yang tidak menghadiri azur atau hal-hal yang haram, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dan menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketujuh, ciri hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam syurga Allah, dia punya karakter mudah untuk menerima nasihat dan peringatan. Teman-teman perhatikan surah Al-Furqan ayat ke-73. Kalimatnya adalah walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana, yakni orang-orang yang apabila diberikan peringatan dari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan terakhir, orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam syurganya Allah, mendapatkan pertolongan Allah, adalah orang-orang yang setiap saat senantiasa berdoa. Rabbana, hafal nih teman-teman pasti doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74, yakni dia pun berdoa agar pasangannya, keturunannya semuanya menjadi penyejuk hati, dan dia sendiri menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. 8 poin itu yang akan kita bahas satu persatu pada hari ini. Yang pertama, tawadhu dan bijaksana, yakni wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang maha pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dan kalau ada orang jahil, bukan jahil, yakni orang yang
jahiliyah. Ada orang jahil menyapa mereka. Biasa karakter orang jahil seperti apa? Memaki-maki, berteriak-teriak, kata-kata kotor, kata-kata kasar, itu ciri-ciri dari orang-orang jahil. Apabila ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, mereka mengucapkan qalu salamah, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Bisa nggak teman-teman sekalian? Ada orang datang marah-marah nggak jelas, caci maki, fitnah, atau kata-kata sumpah serapah yang menyakitkan hati kita, qalu salama, kita tidak balas dengan kalimat yang serupa. Allah menyuruh kita karakter orang-orang yang beriman. Ini nggak mudah loh. Mudah nggak kalau ada orang yang mengajak kita untuk bertengkar kemudian qalu salama, kita nggak ladenin kalimat-kalimat buruk tersebut, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kita tidak meladeni. Mudah nggak kira-kira teman-teman sekalian? Ibu-ibu yang sudah menikah aja, kalau suami lagi ngomongnya macam-macam, tahan mulutnya. Mudah nggak ibu-ibu sekalian? Susah ya. Masalahnya perempuan-perempuan ini kadang kalau lagi bertengkar dikit-dikit, adalah perempuan di luar sana, di sini semuanya solehah luar biasa. Ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tua saya, dikit-dikit cerai gitu kan. Kalau ada wanita yang marah, dikit-dikit kalimatnya cerai, dikit-dikit cerai, dibalas kalimat-kalimat suaminya, jadi semakin panas. Untungnya sejuta kata cerai yang ibu keluarkan tidak bermakna apa-apa. Makanya Allah tahu mungkin ya perempuan-perempuan kadang suka baper, jadi talak itu ada di kata-kata suami. Atau ibu-ibu di tengah jalan terserempet mobilnya, motornya, terus ibu-ibu marah nggak? Teman-teman marah nggak? Dasar kamu ya, gitu nggak? Atau yang di kepala kita, oh mungkin dia buru-buru, anaknya mungkin sakit, oh mungkin dia buru-buru, anaknya mungkin perlu dengannya, atau seperti itu. Jadi ternyata ciri orang yang yang dimasukkan oleh Allah sebagai golongan hamba Allah yang masuk ke dalam syurga, dia adalah tawadhu. Apa bedanya kita dengan orang tersebut kalau kita membalas dengan kalimat-kalimat buruk yang serupa? Termasuk juga sosial media, dan juga setiap kali ceramah saya juga selalu dipesankan, jangan ada ujaran-ujaran kebencian ya Mbak Oki. Siap, kayaknya nggak ada insya Allah dalam ceramah saya ujaran-ujaran kebencian insya Allah. Jadi begitulah teman-teman sekalian, kita diminta untuk menjadi orang yang qaulus salama, ucapkan perkataan-perkataan baik dalam setiap keadaan apapun. Ada nggak yang sia-sia dalam sebuah kelemah lembutan? Terkadang kelemah lembutan bisa mengademkan sesuatu yang membara, yang harusnya terjadi pertengkaran yang besar. Kalau kita qaulus salama bisa membaikkan keadaan. Betul nggak teman-teman sekalian? Atau ada yang mengatakan kalau ada api jangan dibalas dengan api, dengan air. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang tawadhu dan bijaksana, orang-orang yang tidak ingin terjadi adanya pertikaian yang luar biasa. Jadi ini pernah terjadi pada cicitnya Rasulullah, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau pernah tidak berbuat kesalahan apa-apa, tiba-tiba ada orang yang caci maki beliau luar biasa, sampai para sahabat-sahabat hendak memukul orang tersebut. Ali Zainal Abidin mengatakan, tenanglah wahai sahabat-sahabatku, apa yang dia ucapkan kepadaku hanya sedikit saja keburukan yang mungkin dia tahu tentang saya, sementara keburukan saya jauh lebih banyak yang Allah sembunyikan yang dia tidak tahu. Jadi untuk apa saya harus marah kepadanya? Karena keburukan saya jauh lebih banyak, dia nggak tahu siapa sesungguhnya diri ini, jauh lebih buruk. Seperti apa yang dia sangkakan, saya jauh lebih buruk daripada itu. Begitulah teman-teman sekalian, itu melatih kita menjadi jiwa-jiwanya tawadhu. Saya pernah punya seorang guru, beliau bercerita kepada saya, Oki, bayangkan, saya ini waktu lagi berceramah, keluar dari gedung ceramah, tiba-tiba ada orang tarik kuping saya sampai ke bawah, kemudian mengatakan, kamu ceramah apa barusan? Dengan kalimat yang tidak benar dalam menafsirkannya. Ditarik kupingnya sampai ke bawah, Bu, di depan orang banyak. Padahal beliau karate ban hitam, beliau bisa pukul orang itu. Tapi apa yang beliau katakan, beliau diam saja. Tawadhu, diam dan minta maaf kalau memang ada kesalahan. Sampai akhirnya orang yang menjawar sampai ke bawah itu di suatu hari justru minta maaf karena akhlak baik yang ditunjukkan oleh orang yang dijewer itu. Jadi lihatlah bagaimana karakter orang-orang beriman hamba Allah, dia tawadhu dan bijaksana. Begitu pula dengan Rasulullah. Pernah Rasulullah diperlakukan tidak baik dengan orang Yahudi karena orang Yahudi hendak menagih hutang kepada Rasulullah. Hutangnya belum jatuh tempo, tapi orang Yahudi ini betul-betul perlakukan Rasul dengan sangat buruk. Beliau tarik selendangnya Rasul dan kemudian Rasul
agak sakit dengan kalimat-kalimat yang buruk. Umar bin Khattab hendak melukai orang tersebut. Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang tidak rela Rasul diapa-apakan. Sampai Rasul mengatakan, wahai Umar, ambil di Baitul Mal harta untuk mengembalikan uang orang Yahudi ini dan tambahkan lagi. Kenapa ya Rasul? Kenapa harus dikembalikan lagi? Kenapa harus ditambah lagi? Apa kata Rasul? Karena engkau telah menakut-nakuti dia sehingga engkau harus memberikan hadiah kepada dirinya. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi terkadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga. Betul enggak? Makanya Rasul katakan apa? Ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya nggak berefek apa-apa kepada lisannya. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, alhamdulillah, taklimnya di mana-mana, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan. Kalau ada orang jahil itu apa sih? Bodoh. Jahil itu bodoh. Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya. Mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya. Ketika ada orang jahil menyapa, qaulus salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang sehari-hari baca Quran, perkataannya adalah qaulus salama. Perkataannya adalah perkataan yang baik. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Susah enggak tuh? Susah. Rasanya pengen keluar nih mulut, nggak apa-apa lah, ngomongnya di hati aja. Maka ciri orang yang tawadhu seperti apa kawan-kawan sekalian? Mereka akan senantiasa memandang rendah dirinya sendiri. Teman-teman bertemu dengan teman-teman lainnya memandang rendah. Misalnya teman-teman bertemu dengan, contohlah siapalah, tukang sapu di jalanan. Dalam hati teman-teman, dia mungkin ibadahnya lebih baik daripada saya. Dia mungkin sholat 5 waktunya di masjid tidak seperti saya. Dia jauh lebih hebat di mata Allah daripada saya. Jadi orang yang tawadhu senantiasa memandang rendah dirinya sendiri. Dia paham bahwa dirinya bukan orang yang sempurna. Dia paham bahwa dirinya adalah orang yang banyak melakukan salah, banyak kekurangan, sehingga dia akan senantiasa menghargai orang lain.